Umat terkasih, selamat datang di KIKAT, Katekese Iman Katolik, bersama para diakon Keuskupan Amboina. Pada KIKAT kali ini kita akan berbicara tentang mengapa orang Katolik menghormati Bunda Maria. Umat terkasih, penghormatan kepada Bunda Maria adalah isi iman yang seringkali mendapat kritik oleh saudara-saudara kita penganut agama yang lain. Pertanyaan perihal Bunda Maria dikandung tanpa noda, Bunda Maria tetap perawan dan lain sebagainya adalah hal-hal esensial yang sering dikemukakan. Bahkan tak jarang banyak yang menjadikannya sebagai hinaan dengan bertanya, siapa bidannya? Katekese seri ini untuk memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, mengapa kita sebagai orang Katolik begitu menghormati Bunda Maria? Umat terkasih, Bunda Maria adalah orang terpenting kedua setelah Yesus. Kita menghormati Bunda Maria karena ia adalah Bunda Allah. Kita menghormati Bunda Maria karena Yesus begitu menghormati ibunya. Ingat peristiwa perkawinan di Kana? Lihatlah di sana betapa Yesus tak kuasa menolak permintaan Bunda Maria untuk mengatasi kekurangan anggur pesta, kendati saatnya belum tiba. Santo Maximilianus Maria Kolbe mengungkapkan imannya akan hal ini dengan berkata, jangan pernah takut untuk mengasihi perawan yang terberkati secara berlebihan. Anda tidak pernah bisa mencintainya lebih dari yang Yesus lakukan. Lantas dari situ kita bertanya, mengapa Bunda Maria disebut sebagai Bunda Allah? Dalam konsili Efesus, ketika terjadi perdebatan melawan Nestorius yang menolak mengakui Bunda Maria sebagai Bunda Allah, kaum Nestorian mengakui Bunda Maria hanya sebagai Christotokos, atau yang kita sebut dalam bahasa Indonesia Bunda Kristus. Karena bagi kaum Nestorian, Bunda Maria hanya melahirkan manusia Yesus, bukan Allah Yesus. Pendapat tersebut lantas dipatahkan oleh Uskup Cyrillus dari Yerusalem dengan mendasari penjelasannya perihal kesatuan kodrat manusiawi dan ilahi dalam diri Yesus pada teks Lukas pasal 1 ayat 43, di mana kata Tuhan dalamnya merupakan gelar yang diarahkan kepada Yahweh. Kata-kata malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah, dalam Lukas pasal 1 ayat 35, adalah bukti dasar atas hal tersebut. Jika Bunda Maria adalah Bunda Allah, apa yang dapat kita harapkan dari pengakuan iman ini? Santo Yohanes Maria Vianney, imam dari Ars, pelindung para imam, pernah berkata, jika Anda memanggil perawan yang terberkati ketika Anda digoda, ia akan datang seketika untuk membantumu, dan setan akan meninggalkanmu. Ungkapan ini mengungkapkan iman gereja pada Bunda Maria sebagai Bunda penolong abadi yang selalu membuka tangan dan memberi perlindungan kepada kita anak-anaknya. Kasih Yesus yang begitu besar kepada Bunda Maria dan kerendahan hati Bunda Maria yang membuatnya begitu dikasihi Allah adalah jaminan bahwa dari Bunda Maria kita bisa mempercayakan seluruh doa kita untuk dihantar kepada Allah sebagai Sang Pengabul doa-doa kita. Kamu ragu akan hal ini? Coba bayangkan, sanggupkah kamu sebagai seorang anak yang begitu mengasihi ibumu menolak permintaan ibumu? Jika demikian, maka apa kualitas manusiawi yang boleh kita teladani dari Bunda Maria? Umat terkasih, tentang jalan menuju kekudusan, Santo Agustinus pernah berkata, pertama-tama kerendahan hati, kemudian kerendahan hati, dan yang terakhir kerendahan hati untuk bisa mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan yang dimaksudkan oleh Santo Agustinus di sini adalah kekudusan.
Bunda Maria telah lebih dahulu meneladankan hal ini. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum, yang artinya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seturut kehendakmu, adalah ungkapan kerendahan hati Bunda Maria yang begitu terkenal. Ungkapan yang lewatnya ia memasrahkan diri pada karya keselamatan ilahi dan mengangkatnya menjadi wanita kesayangan Allah. Lihat betapa sungguh Bunda Maria adalah seorang bunda bagi kita. Bunda Maria adalah bunda bagi kita semua. Karena itu, mari sebagai anak-anaknya kita perlakukan Bunda Maria sebagai ibu kita dengan selalu berdoa kepadanya, belajar daripadanya, hingga menjadi kudus sepertinya. Kita akhiri katekesi ini dengan mendoakan bersama doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Shalom. Tuhan memberkati Anda sekalian.